khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, di samping Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita ibadah, kan? Ada tujuan lain lagi. Apa? Yaitu untuk menimba ilmu. Paham? Untuk menimba ilmu. Jadi kita nggak diciptakan untuk beribadah saja, enggak. Diciptakan juga diwajibkan juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menimba ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini bisa menjadikan ibadah kita ini diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi ilmu ini adalah penunjang tujuan kita hidup ini. Paham? Penunjang. Yang menunjang ibadah kita apa? Ilmu, supaya ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bukan ilmu, apa yang menunjang kita bisa beribadah dengan baik dan benar? Paham? Itu tadi. Paham? Karena pernah diceritakan dulu di zaman Bani Israil itu ada orang ahli ibadah. Paham? Ahli ibadah di atas bukit atau di atas gua. Ibadah di dalam gua. Ibadah di dalam gua menyendiri, ya Allah. Setelah itu dia ibadah puluhan tahun lama. Setelah ibadah, dia suatu saat turun ke kota untuk beli apa? Untuk beli seekor hewan, keledai betina. Akhirnya ditanyai sama temannya, kamu mau beli keledai betina itu apa? Saya mau beli keledai betina ini untuk kalau ketika syahwat saya memuncak, saya datangi keledai betina tersebut, jima sama keledai betina, mendatangi keledai betina. Ibadahnya Masya Allah, tapi ilmunya tidak ada. Nah, tahu kalau dia mendatangi hewan itu pokoknya dari mana ibadahnya bisa diterima sama Allah SWT. Paham? Ini logikanya itu seperti itu. Di samping Allah mewajibkan kita ibadah, kita harus mencari atau menimba yang namanya ilmu, yaitu dia sebagai penunjang daripada ibadah kita supaya baik dan benar. Jadi tidak cuma ibadah toh, salah ya. Orang kalau ibadah toh tanpa didasari ilmu, salah. Paham? Bakal kacau ibadahnya dia, bakal kacau. Nanti ibadah, tiba-tiba di tengah-tengah ibadah, misal, saya kasih contoh simpelnya aja. Tiba-tiba dia sholat, ada sisa-sisa makanan di giginya, dikeluarin, hilang. Nah, kalau dia tidak sekolah, tidak ngaji, tidak tahu dia kalau sisa makanan itu bisa membatalkan sholat ketika dimakan, ditelan. Dan dari mana kita tahunya? Dari ini, dari ngaji, majelis taklim, belajar, hadiri. Makanya dari itu, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang baik. Karena datangnya kita di sini ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk jadi baik. Untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya, tentang kunut. Ya? Masih mengenai tentang kunut. Bismillah, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadayt wa 'afini fi ma 'afayt wa tawallani fi ma tawallayt wa barik li fi ma a'tayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa innahu la yudhillu man walayt wa la yu'izzu man 'alayt tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu 'ala ma qadayt nastaghfiruka wa natubu ilayk sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini adalah doa kunut. Tak kasih tahu. Sebenarnya kunut ini adalah sunnah. Sunnah kalau di sholat itu ada dua. Sunnah hay'ah satu, ada lagi satunya namanya sunnah ab'al. Apa sunnah hay'ah dan sunnah ab'al ini? Kalau sunnah hay'ah itu sunnah yang
disunahkan di dalam sholat, tapi kalau tidak dikerjakan dia tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti membaca surat di dalam sholat, ketika selesai membaca Fatihah dan lain sebagainya banyak. Itu kalau ente tinggalkan nggak disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Paham ya? Ini sunnah hai. Kalau sunnah abad adalah sunnah yang yaitu disunahkan untuk dilakukan di dalam sholat, tapi bagi orang yang meninggalkan dia disunahkan untuk menambalnya dengan sujud sahwi. Namanya sunnah abad. Ada berapa? Ada 20 sunnah, tapi sebetulnya dia itu ada 3. Cuma di peradali jadi 20 sunnah. Nah, yang pertama itu tadi tasyahud. Tasyahud awal kan sunnah. Nah, itu sunnahnya sunnah abad. Kalau kita ninggalkan tasyahud, ninggalkan kalimat tasyahud walaupun satu huruf, ya daripada versi terpendeknya, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Begitu juga sekarang dengan kunut. Kunut ini kalau kita lakukan kalau kita tidak melakukan kunut, artinya ketika sholat subuh meninggalkan kunut, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Adapun di kunut sendiri yaitu terdapat beberapa bagian. Pertama dia ada doa, kemudian dia ada sholawat di akhirnya. Ada doa dan ada sholawat di akhirnya. Nanti doa ini juga disunahkan dengan berdiri. Sholawat disunahkan dengan berdiri. Sama kayak tasyahud kan. Tasyahud disunahkan berdiri, sholawatnya disunahkan duduk, sholawatnya juga disunahkan duduk. Tapi kalau kita langgar itu tadi, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Misal ente kunut tanpa sholawat, gimana hukumnya? Sunnah sujud sahwi, karena ente meninggalkan bagian yang dinamakan sholawat ketika kunut. Artinya apa? Di dalam kunut ini sendiri banyak sunnah-sunnah yang lainnya sebetulnya. Cuman supaya kita nggak bingung, kita ambil 2 bagian saja, doa dan sholawat. Jadi kalau ada orang kunut tanpa melakukan sholawat kepada Nabi SAW, dan kepada keluarga Nabi SAW, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam ketika sholat subuh. Misal, anak sholat subuh, setelah rukuk, i'tidal kan? I'tidal baca doa kunut. Fa'inna kata diwajah Allah wa naulai liman walai tawala ya'izun adil tabarat darbana wa ta'ala fa'akam doa maqabil astagfirullah dan tubuh ilaih. Gak pakai wasallallahu, langsung anak sujud. Gimana? Disunahkan sujud sahwi. Karena apa? Karena Anda meninggalkan sholawat yang disunahkan berada setelah kunut. Jadi ada 2 bagian. Nah, sebetulnya kunut ini ente mau kunut pakai doa apa saja sunnah, boleh. Karena di dalam kunut mulai Allahumma hdini sampai banyak kata di walad 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 astaghfirullah wa atubu ilaik. Mulai astaghfirullah mulai Allahumma hdini sampai astaghfirullah wa atubu ilaik. Ini mengandung 2 doa. Yang pertama madah ini apa? Pujian terhadap Allah. Yang kedua doa. Di dalam doa kunut ini loh. Di dalam doa kunut ini ada 2 kandungan. Yang pertama madah, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua doa. Untuk pujian dimulai dari mana? Allahumma hdini. Untuk doa dulu kemudian pujian. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah berilah hidayah aku sebagaimana Engkau beri hidayah kepada orang yang telah Kau beri hidayah. Wa afini fiman afait, selamatkan aku sebagaimana Engkau telah menyelamatkan orang-orang yang Kau selamatkan. Kemudian apa? Wa afini fiman afait wa tawallani, dan uruslah aku sebagaimana Engkau mengurus orang-orang yang telah Kau urus. Wa tawallani fiman tawallait wa barik li, dan berkahilah aku sebagaimana Engkau telah memberkahi orang yang telah Engkau berkahi. Wa barik li fima
a'toit. Wa barik li bima a'toit, dan berkahilah terhadap kenikmatan yang telah kau beri. Terus wa qini syarra ma qadait, dan selamatkan aku daripada qada dan qadar yang jelek. Nah, ini 5 kalimat ini adalah doa, mengandung doanya. Allahumma hdini, Allahumma wa'afini, wa tawallani, wa barik li, sama waqini. Ini semua adalah doa. Untuk kalimat selanjutnya sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik, itu dinamakan madah. Madah ini apa? Pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa selanjutnya kalimatnya? Fa innaka taqdi, sesungguhnya engkau mengqadha atau mentakdir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya engkau maha mentakdirkan dan kamu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walad, dan sesungguhnya tidak ada orang akan menjadi hina, ya. Wa la yadhillu man walad, tidak akan menjadi hina orang yang telah engkau urusi. Jadi aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala ini kan diurusi sama Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak akan menjadi hina walaupun dihinakan manusia lain. Paham? Wa tawalla apa? Wala ya'izzu man adai, dan tidak akan menjadi mulia orang yang kamu hinakan dia, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang fasik, orang-orang fujar, fajir, ya, orang-orang yang gemar maksiat, itu sama Allah Subhanahu wa taala dihinakan di dunia. Paham? Dan dia tidak akan jadi mulia walaupun dimuliakan manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala mereka bukan orang mulia. Wala ya'izzu man adai tabarakta rabbana wa ta'ala, maha agung engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, segala puji wahai Allah bagi engkau wahai Allah Subhanahu wa taala yang terhadap apa yang engkau telah takdirkan. Walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa tambahan. Nah, jadi ada qunut ini mengandung apa? Mengandung doa di pertama, di awal-awal, kemudian mengandung pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala di akhir. Paham ya? Mengandung doa dan mengandung puji. Nah, sedangkan qunut ini ente enggak disunahkan pakai lafaz ini, enggak harus pakai lafaz ini, enggak harus pakai lafaz ini. Ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i daripada sahabat Nabi SAW, daripada Nabi SAW. Riwayatnya siapa ini? Coba lihat. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari riwayatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Pak, yang dipilihnya adalah riwayatnya Imam Ali bin Abi Thalib oleh Imam Syafi'i. Allah namanya? Allah mahdini biman hadai. Nah, kita disunahkan untuk kunut itu nggak harus pakai lafaz ini, enggak. Ente boleh mendatangkan lafaz lain pakai bahasa Arab ya, tapi dia mengandung doa dan madah. Paham? Mengandung doa dan madah. Gitu. Paham? Contoh, tak kasih contoh apa? Allahumma apa? Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna mengandung doa, ya arhamar rahimin mengandung pujian terhadap Allah. Ini boleh kalau pakai irhamna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah boleh. Paham? Karena ente tidak diwajibkan pakai doa ini ketika qunut. Tapi kalau kita sudah pakai doa ini, sudah memulai dengan lafaz Allahumma hdini biman hadait, kemudian kita tidak membaca satu huruf dari apa yang tertera di kitab tersebut daripada doa ini, maka kita disunahkan sujud sahwi. Harus lengkap. Kalau kita mau memulai dengan doa ini yang tertera di kitab ini, riwayatnya Imam Ali bin Abi Thalib, kita harus baca dengan lengkap. Kalau seandainya ada satu huruf pun kita agak membaca, maka kita disunahkan sujud sahwi. Sama kayak tasyahud. Paham? Tasyahud, kalau kita nggak baca,
satu huruf daripada doa tasyahud versi pendek, maka kita disunahkan sujud sahwi. Begitupun dengan kunut. Kalau kunut kita sudah menggunakan lafaz ini yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ini, kemudian kita nggak baca satu huruf saja, kita disunahkan sujud sahwi. Paham ya? Anak ulangi lagi, anak kasih ringkasannya. Kunut disunahkan kan ketika subuh, ketika sholat subuh, sebelum apa? Sebelum sujud, sesudah tidak sebelum sujud. Kunut ini mengandung dua kandungan, apa? Doa dan madhah, pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita disunahkan kunut, tapi kita tidak wajib menggunakan doa tersebut. Doanya Imam Ali bin Abi Thalib ini nggak wajib. Artinya nggak harus pakai doa ini, enggak. Kita boleh mendatangkan doa lain yang mana doa tersebut mengandung apa? Mengandung pujian dan doa. Pertamanya doa dan yang kedua pujian. Boleh pakai itu, terserah boleh. Irhamna ya arhamar rahimin, Rabbighfirli ya Ghafur, boleh. Paham ya? Pakai doa lain boleh. Yang penting mengandung doa dan pujian. Tapi kalau kita sudah baca ini, kadung baca ini, doa yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian kita menggagalkan atau tidak membaca satu huruf saja dari doa tersebut, kita disunahkan sujud sahwi. Itu toh. Paham? Saya dipahami ya? Nah, kita. Kemudian disunahkan sholawat setelah kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, sholawat ini yang disunahkan yaitu sholawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Itu sunnahnya. Ketika sholawat setelah kunut itu disunahkan sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus pakai lafaz ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lengkap itu bagus. Tapi kalau ini gini toh, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi Allahu Akbar. Nah, yang disunahkan sholawat kepada Nabi dan sholawat kepada keluarga Nabi. Paham ya? Ini jadi ulama kan ya, udah ngerti seperti ini. Paham? Ayo terus. Paham ya? Itu tadi sunnahku. Nah, kunut ini kan tadi disunahkan ya. Kapan disunahkan? Sholat subuh. Ini kunut yang sunnah. Artinya kunut yang dia itu resmi. Nah, sunnah tapi resmi. Ada lagi kunut sunnah tapi tidak resmi. Namanya kunut nazilah. Kunut nazilah ini apa? Kunut nazilah ini disunahkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada nazilah. Nazilah ini ada musibah. Paham? Ada musibah. Entah musibah itu berkaitan dengan dunia atau dengan akhirat. Contohnya yang seperti akhirat gimana? Dipenjarakan ulama. Ya, itu musibah bagi kita. Musibah apa? Musibah untuk akhirat kita. Paham? Musibah dunia apa? Ada gempa bumi, bencana dan lain sebagainya. Ini musibah di dunia. Nah, untuk kedua musibah ini kita disunahkan setiap sholat fardu. Ya, setiap sholat fardu. Mau kapan saja, mau zuhur boleh, mau asar boleh, mau maghrib boleh, mau isya boleh. Setelah rukuk rakaat terakhir, setiap sholat fardu kita sunnah atau boleh membaca kunut nazilah. Paham? Kunut nazilah ini gimana doanya, Beb? Ya doanya pakai doa ini boleh, pakai doa lain boleh, terserah. Paham? Paham ya? Itu namanya kunut nazilah. Kenapa? Karena ada musibah yang menimpa kaum muslim. Baik musibah yang berkaitan dengan dunia ataupun yang berkaitan dengan akhirat. Nah, seperti sekarang ini, kayak Imam besar kita Habib Rizik bin Syihab di penjara, kita sunnah kaum nazilah. Supaya apa? Supaya Allah mengangkat bala ini, bala yang berkaitan dengan akhirat kita ini. Karena kalau sudah orang alim, ya daripada ulama di penjara, bagaimana bisa membimbing kita? Karena agak susah sebenarnya. Itu berarti musibah bagi kita, ya untuk akhirat kita ini. Paham ya? Disunahkan seperti itu. Atau misalnya ada panglima perang yang di biasanya
itu diapakan? Maksur itu apa? Bahasa Indonesia. Diculik, panglima perang yang disandra. Nah, panglima perang yang disandra itu kita disunahkan untuk kunut nazila. Paham? Itu namanya kunut nazila. Baca apa saja terserah. Baca doa dan dia mengandung pujian juga. Jadi mengandung dua kandungan yaitu doa dan pujian. Paham ya? Untuk habaib kita sendiri itu biasanya mereka melakukan kunut nazilah, tapi tidak setiap sholat. Setelah sholat asar dan sholat isya saja mereka kunut nazilah. Dari zaman dahulu, Pak, dari zaman dahulu bahkan kita di tarim itu di Hadromo setiap hari baca kunut nazilah. Setelah asar dan bukan setelah asar, ketika sholat asar dan ketika sholat isya. Waktunya kapan? Ya waktunya sama kayak sholat subuh. Rakaat terakhir setelah rukuk sama. Baca doa. Tapi doanya bukan pakai doa ini. Doanya ada lain. Allahumma a'afina waghfir lana warhamna waghfir lana wal muslimin. Amin. Allahumma qina wa iyyahum jami'an syarra masa'ibid dunya waddin. Banyak, agak panjang doanya. Itu dibaca. Doanya itu mengandung apa? Mengandung supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kaum muslimin, ya, memberi kelapangan bagi kaum muslimin, ketentraman bagi kaum muslimin, dan menjauhkan kaum muslimin daripada musibah, bala, musuh-musuh, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan musuh-musuh Islam dan musuh-musuh orang muslimin. Nah, itu kandungan doanya itu seperti ini. Paham ya? Ini namanya kunut nazilah. Setelah itu apa? Doa pada sholat. Doa pada sholat. Cukup sudah ya. Cukup sudah pelajaran kita malam ini. Sekarang mau anda tanyakan ini, tasyahud awal doanya itu hafal nggak? Apa doa tasyahud akhir? Doa tasyahud akhir. Bukan yang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Nah, itu gampang, bukan itu. Ini loh yang kemarin, Allahumma inni a'udzubika min ada di jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Hafal enggak? Belum hafal. Biasa. Karena Nabi bilang kalau sholat, kalau pengen hafal nggak apa-apa, ditaruh buku dibaca di situ. Ketika tahiyat jadi baca doa. Itu dihafalkan sayang. Itu doa dari Nabi SAW, bukan dari ulama fulan atau ulama fulan ya. Doa dari Nabi SAW. Nah, apa doanya Allah yang awalkan ada di kubur, ada di mana mungkin masih ada rumah, bisa itu nanti masih ada. Allah yang awalkan Allah ibadah macam Allah pasti ibadah dua masa dua masa dua masa dua masa dua masa awal ini anda pasti masa terakhir dari anda itu dihafalkan ya, sayang juga dihafalkan, diamalkan. Cuma kita ngaji tidak diamalkan manfaatnya dikit. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ma ashrafna wa tub alaina tauba tawsil li kulli hawba wastur lana al-mawdati wa amil al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in ya rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin inna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi abda habbi wa alihi wa sahbihi midada tashi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi. Subhanallahumma wa bihamdika